Teman-teman, ketemu lagi bareng aku di channel Linda Wahyu. Nah, di channel kali ini aku bakalan bahas tentang 5 cara bagaimana menjadi ibu yang tenang. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga, aku tahu capek banget kan. Udah capek, stres, rasanya semua terbebani. Rasanya kayak semua numpuk di kepala kita, kayak gitu kan. Agar kita tetap lebih santai, tetap waras, dan lebih bahagia sebagai ibu rumah tangga, maka dengan skip video aku ini tentang 4 cara untuk menjadi ibu yang tenang dan bahagia. Untuk tips yang pertama, jangan pernah takut untuk minta bantuan. Aku tahu kalau di pikiran kita itu kita mau semuanya sempurna. Kita mau mengerjain semuanya sendiri dan kita mau semuanya beres dalam waktu yang cepat biar kelihatannya kayak lebih ringkes dan beres aja gitu kan. Itu yang ada di kepala kita setiap harinya. Tapi ibu-ibu harus tahu, teman-teman harus tahu kalau kita itu bukan robot. Kita nggak bisa memforsir tenaga kita dari pagi sampai malam itu terus-terusan kayak bekerja, nggak ada habisnya gitu teman-teman. Kerja di luar aja ada waktu istirahatnya, masa kita yang di rumah yang dari pagi sampai sampai malam gitu nggak mau istirahat, ya kan? Jadi mulai sekarang jangan pernah sungkan untuk minta bantuan kepada orang lain. Bisa kepada suami, bisa kepada anak yang udah gede. Kalau masih punya anak kecil bisa boleh minta bantuan suami untuk mandikan anak, sedangkan kita yang masak atau beres-beres kayak gitu. Jangan lupa untuk kerjasama karena itu adalah rumah tangga bersama, bukan rumah tangga kalian sendirian. Dan kalian juga harus ingat kalau ibu yang bahagia akan menciptakan rumah yang bahagia juga. Yang kedua adalah me time. Me time itu nggak egois kok teman-teman. Bener-bener nggak egois kalau menurut aku. Karena me time itu nggak perlu mahal. Kayak kita cuma nonton drakor sambil makan cilok tanpa diganggu. Terus kita bisa kayak sekedar jalan-jalan sebentar, keluar rumah cari angin, kalau cuman buat beli cemilan kayak gitu. Atau kita sekedar nonton film favorit dengan rebahan kayak gitu. Itu simple aja sih. Atau baca buku sesuai hobi kita aja masing-masing. Hobinya apa? Kalau aku me time-nya biasanya kalau nggak keluar jalan-jalan bentar jajan, paling sekedar cuman makan cilok atau apa, sementara anak lagi ditemenin sama saudara aku atau lagi sama ayahnya kalau ayahnya lagi pulang, kayak gitu aja teman-teman. Sekali lagi, me time itu bukan egois tapi untuk investasi kesehatan mental kita sebagai ibu. Ingat ya, ibu itu harus waras dulu, harus bahagia dulu, baru nanti akan menciptakan keluarga yang waras, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang tenang. Tips yang ketiga adalah mengatur emosi. Biasanya kita kalau udah capek sama pekerjaan udah selesai terus ada lagi, terus kayak pekerjaan numpuk, kayak semuanya rasanya capek gitu. Di saat kayak gitu biasanya emosi udah nggak ketahan banget, kayak mau meledak-meledak rasanya, dan kita nggak tahu melampiaskan ke siapa, akhirnya seisi rumah kena marah atau anak kita kena marah kayak gitu sebagai pelampiasannya, atau nggak jarang kita nangis kayak gitu kan. Nah, ini penting banget kita untuk mengatur emosi. Kalau aku biasanya, kalau aku udah ngerasa kalau aku ini udah mau marah, aku biasanya diem di suatu tempat atau di kamar lah. Itu kayak istilahnya ngadem, nenangin diri. Itu aku tarik nafas berulang kali sampai aku tenang, sekitar sampai 10 kalian juga bisa, kayak tarik nafas terus hembuskan kayak gitu. Itu sampai aku benar-benar tenang. Terus aku minum air putih kayak gitu teman-teman, dan aku kayak menjauh dulu dari orang-orang kalau aku ngerasa masih marah. Karena apa ya, kalau aku marah-marah nanti ujung-ujungnya kayak nyesel sendiri kayak gitu. Pokoknya kita selalu ngusahain gimana sekiranya kita tenang. Tips yang keempat, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita pasti sering kan kayak membanding-bandingkan diri kita itu dengan ibu-ibu di luar sana. Kalau kita yang full time mom sering banding-bandingkan dengan ibu-ibu yang working mom kayak gitu. Kita nggak usah lah banding-bandingkan kayak gitu teman-teman. Aku juga gak munafik, aku juga sering
dulu pernah banding-bandingkan diri aku sama teman-teman aku yang jadi ibu rumah tangga tapi masih bisa kerja kayak gitu. Terus dan ya begitu, aku kayak ngerasa tambah sumpek, terus kayak apa ya, kayak negatif thinking terus-terusan, terus intinya kayak ke mental itu makin gak sehat dan bawaannya ya lari ke kehidupan real kita. Nanti kita kayak selalu kepikiran kenapa ya hidupnya aku nggak kayak hidup dia yang begini-begini kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sosial media itu nggak ada yang nggak sempurna, pasti semuanya kelihatan sempurna banget teman-teman. Tanpa kita tahu ada perjalanan dan perjuangan apa di balik layar para ibu-ibu hebat itu kayak gitu. Dan lebih baik kita mendingan fokus kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Dan kalian juga harus tahu kalau setiap ibu itu punya caranya masing-masing untuk mengurus anaknya, untuk mengurus rumahnya, untuk menjalankan kehidupannya kayak gitu. Yang penting sekarang adalah kita sehat, anak kita sehat, keluarga kita sehat dan bahagia. Itu aja udah cukup sih poinnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu sharing dari aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku ini ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.